Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube-nya Angga Diaboro ya teman-teman. Setelah sekian lama saya nggak upload konten nih. Nah sekarang saya pengen nyoba sesuatu yang baru, yaitu saya pengen bikin konten podcast. Di saat video ini diupload nanti, insya Allah tanggal 31 Mei ya, yang bertepatan dengan dibukanya pendaftaran CPNS se-Indonesia. Nah oleh karena itu di topik kali ini akan kita bahas adalah seputar CPNS. Sebelumnya saya jelasin dulu ya kenapa saya berpindah ke mode konten podcast ini ya. Pertama karena memang saya pengen nyoba gitu teman-teman buat ngobrol sama banyak orang lah. Dan yang kedua podcast ini kan cuma suara doang. Jadi kalian bisa dengerin sambil tetap ngelanjutin aktivitas kalian. Yang lagi nyetrika ya lanjutin nyetrika sambil dengerin, yang lagi nyuci, yang lagi mandi mungkin bisa sambil dengerin ya. Bebas. Jadi kalian nggak harus mantengin muka saya yang kurang rupawan ini di video ya, cuma dengerin aja. Tapi semoga isinya bermanfaat. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu tentang CPNS. Nah, kali ini saya udah punya satu bintang tamu nih yang spesial banget di episode perdana ini. Sengaja saya pilih topik ini dan berbincang dengan beliau ini, yaitu Aji Janurisman. Ya, halo semuanya. Ya, apa kabar Ji? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Ini kenapa saya pilih dia, pemirsa ya? Karena Aji ini memang cocok buat jadi narasumber karena memang beliau sudah mengalami sendiri CPNS dan ya tentunya sekarang sudah bekerja sebagai PNS ya. Ini sebenarnya saya tanya dulu nih Ji, kalau sekarang sebutannya apa sih? Masih PNS, ASN atau ada sebutan lain yang resmi? Sekarang tuh ASN. ASN ya sekarang? Iya, ASN. Jadi nggak boleh PNS nih sekarang? Lebih baik biar kita cepat move on. Iya. ASN aja deh. Oke, ASN ya. Ya, sebelumnya ini buat info aja buat teman-teman yang ngedengerin, Aji ini ya teman lama saya ya. Kita udah temenan dari SD Aji. Kita dari embrio kita udah kenal. Kita udah temenan dari SD. Kelas berapa sih? Kelas 1 belum ya? Kelas 1 belum, kita masih saling masih jaim ya mungkin ya. Iya, kalau seingat saya sih ya kelas 4 kalau nggak salah ya. Kelas 4 ya, ya. Mulai cari teman, satu komplek. Itu ada masa-masa di mana kita sempat jadi best friend ya. Iya. Ya, kemana-mana berdua. Mana dua kan? Ke WC berdua gitu. Aduh, jangan Pak itu Pak. Terawih kita berdua gitu ya. Terawih berdua, kita Walaupun, main petasan berdua, iya. Badminton. Iya. Apalagi tuh. Ya nakal-nakal dikit lah ya, iya. kecil ya. Masa sih? Main di kali gitu. Berarti sekarang udah sekitar lebih dari 10 tahun ya Ji? Ya hampir satu dekade ya. Satu dekade. SMP kita bareng ya, sempat bareng ya. Sempat bareng. Kelas 9 tuh kita sekelas teman-teman di kelas 9. Ini Angga, informasinya untuk teman-teman nih, Angga ini termasuk ini loh dari anak yang sangat berprestasi di kelas. Waduh, makasih loh. Maksud dibahas ya. Amplopnya ntar ya, amplopnya. Dan informasi juga buat teman-teman, ini saya balas ya Anda. Aji ini dulu pas SMP populer banget teman-teman. Aduh. Kayaknya banyak yang ngefans gitu sama dia. Saya tahu banget. Jangan keras-keras Pak. Soalnya sekarang udah ada yang punya. Iya bener-bener. Sekarang udah punya. Ya, buat info juga nih. Aji sekarang udah nikah teman-teman. Dan sekarang istrinya sedang mengandung 7 bulan Aji. Ya doain ya semoga persalinannya lancar. Amin. Buat teman-teman biar lebih paham kenapa saya memilih Aji di sini, boleh kenal dulu Aji. Sekarang sebagai apa gitulah kira-kira. Ya sebelumnya izinkan untuk saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aji Janurisman. Saya sekarang ASN di Lapas Narkotika kelas 2A Cirebon. Saya sudah dulu saya mendaftar CPNS atau sekarang yang disebut ASN ya pada tahun 2017. Oke. Mulai berdinas dari awal 2018 sampai sekarang dan insya Allah sampai nanti ya tentunya sampai pensiun di umur enggak lah umur 58 lah cukup lah. Oke. Sebagai apa sekarang sih sebutannya? Kalau saya sebut sipir tuh bener nggak sebenarnya? Sebetulnya sipir betul.
Betul, itu lebih familiar ya di masyarakat umum itu dengan sebutan sipir ketimbang Polsuspas, gitu kan. Jadi sebutan yang lebih formalnya Polsuspas. Polsuspas atau penjaga tahanan. Penjaga tahanan. Apa tuh Polsuspas? Polisi khusus pemasyarakatan. Polisi khusus pemasyarakatan. Karena kita basicnya dari segi pengamanannya kita kan lebih cenderung ke polisi ya, dari nanti prajabnya juga kita dari instansi kepolisian gitu. Jadi makanya Polsuspas itu ya karena kita dekat sekali dari segi teknis penjagaannya, tugasnya ya pengamanan gitu. Oke. Nah itu nanti teman-teman, nanti kita bakal bahas ya tentang profesi Haji sebagai Polsuspas, tapi itu bakal saya pisah ke part 2. Untuk part pertama ini kita bakal ngebahas tentang CPNS-nya dulu atau CSN-nya, prosesnya ya teman-teman, supaya teman-teman yang sekarang lagi pengen nyoba nih buat daftar CPNS atau CASN ada gambaran setidaknya gimana prosesnya, apa aja yang perlu disiapin, dan perjuangannya gimana sih kira-kira gitu ya. Terutama yang memang menargetkan juga untuk posisi Polsuspas juga kayak Haji. Karena kalau yang saya tahu ya Ji, kalau Polsuspas ini formasi yang cukup banyak lah peminatnya. Gimana kalau menurut Haji? Kalau menurut saya memang udah beberapa tahun ke belakang ini profesi sebagai penjaga tahanan atau sipir atau Polsuspas ini mengalami peningkatan peminat daripada beberapa ataupun sebagian profesi yang dibuka oleh BKN. Oke. Apa itu BKN? Mungkin ada yang bertanya-tanya. BKN itu adalah suatu lembaga yang dimana diberikan kewenangan dalam manajemen maupun termasuk rekrutmen dari ASN itu sendiri. Itu BKN adalah Badan Kepegawaian Negara gitu. Tapi itu BKN tuh berarti bukan kementerian tersendiri ya? Itu suatu lembaga non kementerian. Di bawah kementerian apa tuh? Jadi kayak bukan kementerian, jadi hanya lembaga seperti KPK independen, atau independen seperti Bawaslu. Gitu. Iya. Gitu, betul. Oke, itu ya teman-teman gambaran singkatnya, dan kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kalau persyaratan dan tahapan-tahapannya untuk CPNS atau CSN itu gimana sih, apa aja sih? Dari persyaratan dulu deh. Kalau untuk persyaratan, sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ada kekurangan yang kurang update, karena kan saya dulu ikut itu di CPNS 2017, mungkin ada perubahan sampai 2021 ya, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi secara garis besarnya mungkin hampir mirip dan sama. Jadi untuk persyaratan ya? Iya. Persyaratan itu dari dari fisik atau akademis nih? Dua-duanya, fisik, akademis, berkas-berkas dan sebagainya. Untuk fisik sendiri ya, yang penting tidak bertato dan tidak bertindik gitu. Ya, minum dulu, diserak ya. Baru ketemu lagi kita nggak ya? Iya. Kalau untuk tes Samapta ya, itu hanya lari, push up, sit up, pull up, lari shuttle run atau angkat 8, lari 12 menit, 6 putaran lapangan bola. Itu untuk tes fisiknya. Dari untuk persyaratannya sendiri, dari formasi penjaga tahanan ini ijazah SMA atau SMK sederajat lah. Paket C pun bisa di sini. Gitu. Nanti teman-teman yang mau daftar, banyak juga loh yang udah S1 tapi dia mungkin tertarik dengan profesi ini sehingga dia menggantungkan ijazahnya gitu. Dia lebih yang dipakai jadinya malah ijazah SMA gitu loh. Ya itu bener banget sih, karena ini ceritanya Ji, teman saya juga ada yang lulusnya bareng sama saya ya.
S1 bahasa Inggris, namanya Jenal. Mungkin dia bakal dengerin ini, saya yakin bakal dengerin ini. Dia katanya tertarik juga buat daftar di formasi Polsuspas ini, gitu ya. Jadi memang cukup banyak mungkin kasusnya yang lulusan S1 tapi ketika melamar CASN mengincarnya adalah formasi sipir atau Polsuspas ini. Entah itu karena dia tertarik dengan pekerjaannya atau dia mungkin lebih cenderung pede kali ya. Mungkin saya lebih pede untuk formasi ini ketimbang harus sesuai dengan apa gelarnya tersebut. Gitu. Nah, tadi kan tadi Aji sempat ngebahas tentang Samapta ya. Samapta itu tes fisik ya, Ji? Ya, tes fisik. Jadi untuk tahapannya untuk teman-teman setelah persyaratan yang teman-teman lengkapi, nanti kan tadi saya bilang selain ada ijazah, nanti juga biar lengkapnya mungkin nanti setelah teman-teman buka sendiri di linknya apa aja yang harus disiapkan gitu ya. Nah, nanti untuk tahapannya itu ada pemberkasan, yang kedua nanti ada tes CAT. Apa tuh CAT? Nah, CAT ini tes sebelum Samapta fisik tadi. Jadi teman-teman ketika nanti sudah mulai daftar, teman-teman buat akun di situ. Oke, pertama berarti buka webnya BKN ya? Ya, web BKN untuk bikin akun teman-teman gitu. Di situ nanti teman-teman mengisi nama, data diri, terus persyaratan ijazah yang harus diupload gitu kan. Nanti dimasukkan di situ semua apa yang yang diminta. Dan saran saya dan anjuran saya dalam proses CPNS ini harus benar-benar detail dan jangan males baca. Jadi jangan sampai kita hanya karena salah membaca, kurang teliti, akhirnya kita gugur gitu kan. Sangat ini ya, maksudnya kita setahun sekali gitu kan tes ini, jangan sampai karena sepele lalu kita gugur dengan percuma gitu aja kan. Iya, gitu. Jadi sayang banget ya. Iya, setelah ngupload semua apa yang harus dibutuhkan, nanti oleh tim BKN disaring, apabila qualified ataupun cocok dengan apa yang dibutuhkan, nanti teman-teman dipanggil. Nah, ini pemanggilan ini langsung per wilayah, per setiap provinsi gitu, dimana tim seleksinya langsung dari Kanwil, walaupun manajemennya itu tetap di bawah tangan BKN, cuman di sini sudah dibantu oleh Kementerian Kemenkumham per wilayahnya gitu. Oh, berarti itu udah masuk ke target kementerian masing-masing? Iya, jadi nanti dari BKN situ kan ibaratkan BKN punya pintunya, nanti teman-teman mau milih masuk ke ruangan apa, misalnya ke Kemenkumham. Ya nanti langsung udah terakomodir gitu kan. Ketika udah cocok, nanti langsung tahap selanjutnya itu nanti teman-teman datang langsung ke Kanwil untuk melakukan pengecekan dengan berkas yang diupload sama atau tidak dengan berkas asli yang teman-teman bawa. Nah, jadi di situ pengecekan berkas gitu kan. Nah, habis pengecekan berkas, di situ langsung dicetak kartu peserta gitu. Sebelum masuk ke ruangan itu ada tes tinggi badan. Jadi teman-teman setelah dapat pemanggilan pertama nih, teman-teman sudah kumpul harus dengan jam yang ditentukan gitu, dan jangan sampai telat. Itu biasanya terbagi dengan beberapa sesi gitu. Jadi ketika sudah tahu sesi pertama, teman-teman jangan sampai telat, karena jika sudah telat masuk ke sesi berikutnya, teman-teman otomatis gugur gitu kan. Nah, jadi teman-teman pada saat pemanggilan pertama itu, ketika sudah masuk ke sesinya, teman-teman masuk ke ruangan itu tes tinggi badan dulu sebelum pengecekan berkas. Setelah tinggi badan masuk, lolos, teman-teman akan duduk nunggu pemanggilan pengecekan berkas. Nah, setelah berkas selesai, dilihat oleh tim panitia cocok dengan apa yang diupload, itu teman-teman langsung dapat
kartu peserta gitu. Nah, untuk tipsnya di sini, apabila saran di sini untuk tahap yang ini, apabila teman-teman ada coretan atau tip X yang dilakukan oleh pihak sekolah, teman-teman harus minta surat pernyataan. Nah, saya lupa tuh surat pernyataan hanya sebatas di sekolah itu atau sampai ke dinas pendidikan, saya lupa itu. Gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa langsung tanyakan aja ke panitia. Itu biasanya kasusnya misalkan kayak ijazah gitu ya? Jadi ijazah teman tuh ada, dia tuh nilainya tuh sekian lah, tapi itu dari pihak sekolah salah nulis. Jadi ada tip X di situ. Nah, saudaranya teman saya tuh tidak minta surat pernyataan dari sekolahnya. Alhasil menimbulkan kecurigaan dari pihak panitia dan akhirnya gugur. Ya. Gitu. Disayangkan banget ya, karena kan tadi yang Aji bilang ya, kurang teliti ya. Iya. Nah, untuk informasinya untuk teman-teman dapat yang selain dari, ya jangan hanya dari satu media ya. Artinya jangan hanya dari satu misalkan website. Di sini juga teman-teman harus sering-sering baca komenan di Twitter, Instagram gitu biar nambah pengetahuan. Dan siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab di kolom komentar, itu teman-teman bisa baca di situ gitu. Dan bisa belajar juga ya dari pengalaman orang lain mungkin ya. Barangkali ada yang pernah ngalamin kasus kayak gitu kan, kita jadi tahu dan kita nggak harus mengalami yang sama gitu kan. Iya gitu. Nah, habis tahap udah teman-teman udah nerima kartu peserta, nanti teman-teman bakal dipanggil lagi tuh untuk CAT. Jadi CAT itu suatu sistem tes akademis ya. Isinya tuh 100 soal, di mana 100 soal itu terbagi tiga mata pelajaran ya. Itu ada isinya 3 bidang apa tuh? Iya benar, 3 bidang gitu. Yang pertama 40 soal tuh bidang kepribadian. Terus yang kedua 30 soal intelijensi, 30 soal lagi tentang kebangsaan gitu. Jadi dari masing-masing bidang ada ini sendiri, ada passing grade-nya sendiri. Jadi ini minimal betul berapa, kepribadian minimal betul berapa. Jadi walaupun teman-teman 2 bidang itu besar nilainya dan ada 1 bidang yang kurang sedikit, ya otomatis mohon maaf teman-teman nggak bisa lolos gitu. Jadi nilai yang besar di salah satu bidang nggak bisa nutupin kekurangan di bidang yang kurang. Dan ini sih kalau nggak salah ya, kalau CAT tadi ya, kalau nggak salah di tahun sekarang itu istilahnya disebutnya SKD kayaknya Ci. Seleksi kemampuan dasar, seingat saya ya. Kalau sekarang apa itu beda lagi? Seleksi kemampuan dasar. Kalau CAT itu sistemnya sih atau caranya? Nama tesnya lah ya gitu ya. Metodenya CAT. Kalau nama tesnya tes SKD gitu. Iya, benar. Oke, berarti itu CAT itu tahap 2 setelah pemberkasan. Iya, habis itu barulah samapta. Tapi samapta itu tes fisik. Itu pun kalau CAT-nya lolos. Iya. Nah, kalau teman-teman kalau CAT-nya lolos, itu teman-teman udah berkesempatan mengikuti 2 tes selanjutnya termasuk wawancara. Gitu. Jadi yang teman-teman lolos CAT bisa samapta, lalu nanti ada wawancara di situ. Oke. Gitu. Jadi nilai keseluruhan teman-teman itu nanti dari 3 mata uji itu. CAT, samapta dan wawancara nanti diakumulasi. Wawancara tuh berarti tahap terakhir. Terakhir. Gitu.